Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, pengertian anak berkebutuhan khusus, karakteristik, dan pengembangan anak berkebutuhan khusus. Apa sih pengertian anak berkebutuhan khusus? Yakni pengertian anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan, yakni anak yang memiliki kebutuhan khusus yang dalam pendidikan mengalami akibat dalam kondisi fisik, mental, atau emosional yang berada dari anak pada umumnya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus, di antaranya yakni bisa dikenal anak penyandang cacat, anak luar biasa, atau anak berkelainan. Sedangkan pengertian anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang pendidikan, menurut Halahan dan Kaufman, bahwa individu kebutuhan khusus adalah mereka yang memerlukan pendidikan dan pelayanan terkait. Jika mereka menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan sehingga meyakini akan potensi kemanusiaan mereka. Pendidikan di sini khusus diperlukan karena mereka tampak berbeda dari siswa pada umumnya. Pada satu atau lebih hambatan seperti mereka memiliki hambatan intelektual atau kecerdasannya, ketidakmampuan belajar atau gangguan atensi, gangguan emosi dan perilaku, hambatan fisik, hambatan komunikasi, dan penglihatan atau special gift and talents. Selanjutnya, ada beberapa klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yakni tunanetra atau gangguan biasa dikenal gangguan penglihatan. Yakni adalah anak dengan hambatan atau gangguan penglihatan dapat diartikan sebagai anak yang mengalami penglihatan yang tidak normal. Karakteristiknya biasanya ciri utamanya dari mereka yakni mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra yang ketidaknormalan dalam melihat. Dalam hal tersebut yang dilihat dari sisi pertama yakni penglihatannya samar-samar untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Yang kedua, medan penglihatan yang terbatas. Dan yang ketiga, tidak mampu membedakan warna. Dan yang keempat, yakni adaptasi terhambat penuaan. Yang kelima, sensitif atau peka terhadap ruang terang atau cahaya, photophobik, atau yang disebut orang-orang albino biasanya merasa kurang nyaman berada dalam ruangan yang terang. Selanjutnya, yang kedua yakni tunarungu atau gangguan pendengaran. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Karakteristik tunarungu dapat meliputi beberapa hal ini yang menurut Telford and Savre, karakteristik ketunarunguan tampak dari simptom-simptom seperti yang pertama, ketidakmampuan memuaskan perhatian yang sifatnya kronis. Yang kedua, kegagalan berespon apabila diajak berbicara. Yang ketiga, terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi. Yang keempat, mengalami keterbelakangan di sekolah. Selanjutnya yakni yang ketiga, tunadaksa atau gangguan fisik. Tunadaksa di sini adalah suatu keadaan rusak atau terganggu akibat gangguan bentuk ataupun hambatan pada tulang ataupun otot dan sendi dalam fungsinya. Yang normal yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, ataupun dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Karakteristik pada
anak tunadaksa ada beberapa, yakni menurut Lewandowski dan Cruikshank mengemukakan 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu yang pertama, usia terjaminnya tunadaksaan, yang kedua, derajat kecacatan, yang ketiga, kondisi-kondisi yang tampak, yang keempat, dukungan keluarga dan sosial, yang kelima, sikap terhadap anak tunadaksa, yang keenam, yakni status sosial lingkungan. Selanjutnya yang keempat, tunagrahita atau keterbatasan intelektual. Apa sih tunagrahita? Anak dengan inteligensi rendah atau anak dengan tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Contoh dari karakteristik anak tunagrahita yang pertama yakni ketinggalan oleh anak normal dalam perkembangan bahasanya meskipun cara perolehannya sama. Yang kedua, anak tunagrahita menunjukkan defisiensi tertentu dalam penggunaan konstruksi gramatik tertentu dalam berbahasa. Yang ketiga, anak tunagrahita cenderung kurang menggunakan komunikasi verbal, strategi penghafalan, serta proses-proses kontrol lainnya yang memudahkan belajar dan mengingat. Selanjutnya, yang kelima, tunalaras ataupun disebut dengan gangguan emosi dan perilaku. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Adapun karakteristik tunalaras, yakni menurut Hayward and Orlansky dalam Sunardi mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila mereka 1 atau lebih dari 5 karakteristik menurut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang tidak dibawa keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau emosi labil, atau ketidakbahagiaan atau depresi. Yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan pribadi atau sekolah. Selanjutnya, yakni yang keenam, gangguan belajar spesifik atau disebut dengan disleksia atau disgrafia. Apa sih gangguan belajar spesifik disleksia ini? Yakni suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak atau disleksia, dan afasia perkembangan. Adapun karakter anak gangguan belajar spesifik, yakni tidak ada seperangkat karakteristik yang akan dapat ditemukan pada seluruh anak yang diidentifikasikan sebagai anak yang berkesulitan belajar. Sebagian anak mungkin menunjukkan kesulitannya dalam aspek kognitif dengan masalah-masalah khusus seperti membaca, berhitung, dan berpikir. Sementara yang lain mungkin bermasalah dalam aspek bahasa, baik berupa kesulitan mengekspresikan diri secara lisan maupun tertulis. Masih ada kemungkinan lain di mana anak
berkesulitan belajar bermasalah dalam aspek motorik. Yang ketujuh yakni gangguan spektrum autisme atau GSA. Yakni bahwa autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang secara berarti, secara kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain terganggu karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan mengerti perasaan orang lain. Karakteristik dari anak autis adalah anak-anak yang rata-rata mengalami gangguan pervasif perkembangan yang mencakup keseluruhan aspek. Gangguan pervasif adalah gangguan perkembangan yang bersifat multidimensi. Yang kedelapan yakni ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yakni anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dalam istilah asing adalah ADHD atau ADD. Singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yakni sebuah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian. Kondisi ini dulunya dikenal dengan ADHD atau ADHD. Kondisi yang bisa terdapat pada anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Namun biasanya gejalanya mulai berkembang pada masa anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Diperkirakan terdapat 3-5% anak-anak atau anak usia sekolah yang mengalami kondisi ini. Selanjutnya yakni yang ke-9, anak berbakat dan jenius atau gifted. Selanjutnya yakni pengembangan anak berkebutuhan khusus. Secara inklusif ada beberapa tahap untuk pengembangan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, belajar bersama anak normal di kelas reguler. Yang kedua, modifikasi kurikulum sesuai kebutuhan anak khusus. Yang ketiga, metode pembelajaran yang variatif dan adaptif. Yang keempat, dukungan guru pendamping khusus atau disingkat dengan GPK. Selanjutnya yakni pengembangan anak berkebutuhan khusus dengan cara strategi pengembangan kemampuan anak. Yang pertama yakni pentingnya pengembangan keterampilan sosial. Dalam hal ini mengembangkan keterampilan sosial adalah kunci bagi anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan lingkungannya sekitar dan membangun hubungan yang positif. Yang kedua yakni pendekatan individual dan pembelajaran. Di sini setiap anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan individual sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing agar proses pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga yakni evaluasi dan penyusunan metode pembelajaran. Di sini juga dapat dipahami tentang evaluasi berkala yang diperlukan untuk menilai kemajuan anak dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada saran, masukan atau sanggahan, dipersilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.